Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathan Iqbalul Haq dari kelas 10 MIPA 7 dengan nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang atletik, yaitu lari dan lompat jauh. Yang pertama, lari. Ada subbab pengertian dan sejarah awal: lari jarak pendek atau sprint, lari jarak menengah, lari jarak jauh, dan lari sambung atau estafet. Kemudian yang kedua adalah lompat jauh. Yang subbab 2.1 adalah pengertian dan sejarah awal. Kemudian ada lompat jauh gaya jongkok, lompat jauh gaya menggantung, dan lompat jauh gaya berjalan di udara. Yang pertama, lari. Subbab 1.1 pengertian dan sejarah awal. Nah, intinya itu ada peperangan, yaitu antara bangsa Yunani dengan Persia di kota Marathon,s ya. Nah, si Yunani itu menang, lalu mengirimkan salah satu pasukannya untuk mengirimkan surat. Nah, di tengah perjalanan tuh dia tuh meninggal. Nah, makanya dikenang, lalu diadakan lomba lari dan selalu berkembang setiap penambahan zaman waktu gitu ya. Oke. Sekarang masuk ke lari jarak pendek ya. Subbab 1.2. Nah, di sini lari jarak pendek itu si pelarinya disebut dengan sprinter maksudnya. Yang sering digunakan yaitu jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter ya. Dan ini bisa dibaca sendiri ya. Yang lain, semua perlombaan lari di mana peserta harus berlari dengan kecepatan maksimal sepanjang jarak yang telah ditentukan. Gitu ya. Dan di sini sangat memerlukan endurance atau daya tahan. Nah, di sprint ini ada teknik dasarnya 2. Yang pertama adalah awalan atau start. Dia di sini menggunakan start jongkok ya. Yang kedua adalah teknik lari. Nah, gitu ya. Untuk materi ini bisa dibaca ya. Oke. Yang subbab 1.3 sekarang, lari jarak menengah atau middle distance running. Tujuan utama adalah berlari dengan kecepatan optimal dan waktu yang relatif lebih singkat. Jarak tempuhnya untuk putri itu hanya 800 meter dan 1.500 meter. Kalau putra 800, 1.500, dan 3.000 meter. Tekniknya berbeda dengan lari jarak pendek. Karena di sini pelari harus pandai mengatur strategi baik kecepatan, pernapasan, energi, dan stamina. Ada 3 teknik dasar dalam lari jarak menengah ini, yaitu teknik dasar pada start. Kemudian yang kedua adalah teknik dasar saat lari, yaitu lari jarak menengah. Yang ketiga adalah teknik dasar ketika melewati garis finish. Oke. Yang pertama, teknik dasar melakukan start. Di sini melakukan start berdiri ya. Oke, bisa dibaca yaitu 1A, B, C itu. Yang kedua, teknik dasar lari jarak menengah saat berlari berarti ya. Harus memperhatikan gerak lari tidak dilakukan dengan kecepatan maksimum dan sampai 2A, B, C, D, E. Bisa dibaca sendiri ya. Yang ketiga adalah teknik dasar melewati garis finish. Frekuensi kaki dipercepat, langkah diperlebar. Jangan melakukan gerakan melompat. Perhatian fokus pada garis finish. Jika ada pita, jangan diraih dengan tangan. Setelah lewat garis finish, jangan berhenti mendadak. Kemudian, subbab 1.4, lari jarak jauh atau long distance running atau maraton. Nah, teknik dasarnya ada yang pertama start berdiri. Yang kedua adalah pernapasan saat lari. Oke. Saat start berdiri ada 3 tahap, yaitu tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Yang tahap pertama itu persiapan, menggunakan hitungan 1, berdiri, sikap melangkah menghadap arah gerakan. Kedua, lutut direndahkan dan pandangan ke depan. Kemudian tahap kedua, memindahkan berat badan pada kaki
pada hitungan 2. Berat badan dibawa ke depan. Kedua lengan siap seperti gerakan lari. Tahap 3, yaitu hitungan 3, ayunkan kaki belakang ke depan dengan lutut tertekuk dan kaki depan menolak ke tanah. Nah, kemudian teknik dasar pernapasan saat lari jarak jauh ini dari A sampai E, 2A, B, C, D itu ya bisa dibaca. Nah, kemudian teknik melewati garis finish di lari jarak jauh ini atau long distance running ini, yaitu pelari berlari lebih cepat untuk memperebutkan posisi terdepan. Oke. Kemudian peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan tuh dari A, B, C, D, E, F tuh ya. Oke. Faktor penting dalam lari: stamina atau daya tahan, kecepatan atau speed, style atau gaya, space judgment atau penentuan tepat lajur. Space judgment tuh penentuan lajur, ini kan lajur lintasan lari, dan leadership atau kepemimpinan. Oke, subbab 1.5 yaitu lari sambung atau estafet, merupakan salah satu nomor lari yang dipertandingkan dalam olahraga atletik. Kemudian merupakan lari beregu yang terdiri dari 4 orang berlari dan saling bersambung antara pelari satu dengan pelari lainnya sampai garis finish. Kemudian menggunakan tongkat untuk menghubungkan antara pelari awal dengan pelari selanjutnya. Nah, adapun teknik dasar yang harus dikuasai untuk lari ini yaitu yang pertama teknik start, yang kedua teknik penyerahan tongkat. Oke, teknik start, pelari 1 menggunakan start jongkok dan pelari 2, 3, 4 start melayang. Kemudian jarak lari untuk putra atau putri 4 kali 100 meter atau 4 kali 400 meter. Kemudian pergantian tongkat harus sempurna. Yang kedua adalah teknik penyerahan tongkat. Memegang tongkat dipegang dengan tangan kiri atau kanan di bagian ujung sampai setengah tongkat. Untuk penerimaan tongkat ke pelari selanjutnya dilakukan dengan memegang bagian tongkat setengahnya. Teknik pergantian tongkat ada 2, yaitu secara visual atau melihat pada yang memberi, secara non-visual atau tanpa melihat yang memberi. Kanan dengan kiri, kiri dengan kiri. Saat akan diberi tongkat diayunkan ke belakang dulu. Bagian kanan dengan kanan, kiri dengan kiri itu tangan pemberi kanan, tangan penerima juga kanan. Tangan pemberi kiri, tangan penerima juga harus kiri gitu. Nah, ketentuan lari estafet ini ya bisa dibaca dari A1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Oke, lanjut yang B. Yang B adalah tongkat. Nah, tongkatnya ini itu ya warna merah, ada biru, ada ini yang kayak aluminium. Panjangnya 28 sampai 30 cm. Diameternya 2 cm untuk anak-anak, 4 cm untuk dewasa. Beratnya 50 gram. Dan ini adalah lintasan lari estafet ya. Oke, sini ya, lintasan lari estafet. Oke. Kemudian adalah bab kedua, yaitu lompat jauh secara awal. Lompat jauh muncul pada tahun 708 Masehi saat Olimpiade kuno di Yunani. Sejarah mencatat bahwa olahraga ini juga pernah dilakukan oleh peserta Sparta dengan panjang lompatan 7,05 meter. Aslinya ini tuh untuk awalnya event dalam Olimpiade kuno ini diadakan untuk tujuan latihan militer perang. Lompat jauhnya dipercaya bisa melatih ketangkasan prajurit perang dalam melompati rintangan seperti jurang atau parit. Itu. Nah, ini gambar lapangannya. Nah, ini gambar lapangannya. Oke. Di sini kan saya akan membahas lompat jauh gaya jongkok, kemudian lompat jauh gaya menggantung, dan
Kemudian lompat jauh gaya berjalan di udara. Ada 3 ya. Lompat jauh gaya jongkok, lompat jauh gaya menggantung, lompat jauh gaya berjalan di udara. Nah, intinya ketiga gaya itu hampir sama. Yang membedakan adalah kita akan bahas di sini. Secara teknik dasar ketiga jenis lompat jauh di atas yang tadi ya, 3 itu sama. Yang membedakan hanyalah gaya saat setelah menolak atau saat tubuh melayang. Oleh karena itu mari bahas langsung teknik dasarnya. Yang pertama adalah awalan atau approach. Dilakukan secepat mungkin, kaki dihentakkan secara mantap dan dengan gerakan yang dinamis. Dimulai dari pelan, makin cepat, seperti GLBW dipercepat. Kemudian tolakan atau take off. Dilakukan kaki tepat pada papan tolak menggunakan kaki terkuat. Sudut tolakannya 45 derajat agar menghasilkan jarak lompat maksimal. Saat menumpu kedua lengan ikut diayunkan ke depan atas. Kaki diayun dan angkat ke depan supaya mendorong badan lebih jauh. Kemudian yang ketiga, melayang di udara. Gaya jongkok, gaya menggantung, dan gaya berjalan. Nah, ini dia melayang di udara ini yang membedakan jenis gaya lompat jauh ini ya. Ada gaya jongkok, gaya menggantung, gaya berjalan ya. Nih seperti ini tadi. Ini ya gaya lompat jauh, gaya jongkok atau sit down in the air. Ini ya gambarnya ya. Cuis gitu. Jongkok pasti atasnya tuh kayak jongkok. Ini lah lompat jauh, gaya menggantung. Gaya menggantung ya kayak bergelantungan gitulah. Tuh di tengah-tengah nih ya. Tuh. Nih. Kemudian lompat jauh gaya berjalan di udara. Nah, kakinya seperti berjalan tuh saat habis nolak itu di udaranya kayak berjalan gitu. Nah, kemudian teknik dasar mendarat. Kedua kaki secara bersamaan turun ke tanah. Usahakan badan dijatuhkan ke depan. Jangan sampai terjadi badan dan lengan jatuh ke bagian belakang titik pendaratan. Karena nanti dihitungnya yaitu yang bagian badan yang jatuh ke belakang atau lengan yang ke belakang itu yang dihitung. Jadinya memperpendek gitulah. Padahal kita lompatnya udah jauh gitu. Dia bahasa dipendek gitu. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila banyak salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.